Bab 221. Sejenak, ekspresinya berubah sangat aneh. Apakah itu obat? Kupikir itu sup ayam, jadi. Hah, saya minum di sup itu. Huan, Bai Di. Sang Ye. Setelah hening sejenak, Huan bertanya, saat kamu minum sup itu, bukankah kamu merasa rasanya agak aneh? Bai Di berkata dengan mantap, memang agak aneh, jadi aku bahkan bertanya kepada anak-anak kemudian. Mereka semua mengatakan bahwa sup ayam yang kamu buat rasanya aneh, jadi aku tidak terlalu setuju. Kupikir memang seperti itu rasanya. Huan sangat tidak senang. Big Budi dan yang lainnya benar-benar mengatakan bahwa sup ayam yang kubuat rasanya aneh. Mereka jelas memujinya tadi. Sang Ye berpikir dan mengingatkannya, fokusmu salah. Huan terbatuk pelan dan berkata, apakah kamu merasa tidak nyaman setelah minum sup ini? Saya tidak merasa tidak nyaman. Saya hanya merasa sedikit kepanasan. Saya akan baik-baik saja setelah mandi air dingin. Huan merasa bahwa dengan banyaknya obat yang diminumnya, mandi air dingin seharusnya tidak dapat menyelesaikan masalah. Namun dia tetap mengambil kesempatan dan mengangguk. Sang Ye menamparkan bahu Bai Di dengan simpati. Bai Di sangat tenang. Aku baik-baik saja. Sang Ye juga kembali ke kamarnya. Hanya Huan dan Bai Di yang tersisa di ruang tamu. Bai Di membersihkan piring-piring yang sudah dicuci dan dimasukkan ke dalam lemari. Kemudian, ia menyalurkan api ke bawah kompor. Setelah memastikan tidak ada kemungkinan kebakaran, ia pun meninggalkan dapur. Huan menatap wajahnya. Kenapa wajahmu semakin memerah? Suara Bai Di serak. Cuacanya panas. Aku mau mandi. Pergi ke kamarmu dan istirahat. Dia berbalik dan berjalan keluar, tetapi Huan mengikutinya. Mengapa aku tidak datang? Tidak, terima kasih. Bai Di melangkah keluar. Tak berdaya, Huan hanya bisa kembali ke kamar tidur sendirian. Dia duduk bersila di tempat tidur dengan sarung sutra hiu yang lembut dan nyaman. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap pintu. Bocah kecil, saat aku membantu Sang Ye menyeduh obat, aku tidak menambahkan apapun yang tidak seharusnya ditambahkan ke dalamnya, kan? Sistem itu berkata, apakah Anda berbicara tentang penis rusa, darah rusa, tanduk rusa, ginjal anjing laut, dan ginjal anjing? Petik 2, Sistem itu berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati karena mengonsumsi begitu banyak afrodisiak. Paling-paling, ginjalnya akan meledak. Petik 2, Sistem itu berkata, tidak masalah jika ginjalnya meledak. Dia punya 2 ginjal. Jika satu meledak, yang lain masih bisa digunakan. Huan menutupi kepalanya. Obat itu untuk Sang Ye. Aku tidak menyangka dia akan meminumnya. Jadi, apakah kamu sudah merentangkan kakimu dan bersiap menghadapi konsekuensinya? Huan mengeluh, kapan kau menjadi begitu bejat? Kau bukan lagi sistem yang polos dan bersahaja. Hah, duduklah di kursi. Huan gemetar. Jangan terlalu jahat, oke. Aku takut. Sistem itu berkata, apakah kamu takut sekarang? Tidakkah kamu akan pingsan karena takut ketika suamimu menidurimu nanti? Huan menggigil. Tidak ada gunanya menangis. Kamu yang memintanya. Kamu harus menanggungnya bahkan jika kamu harus berlutut. Sistem, selamatkan aku. Saat Huan menangis dan memohon, sistem akhirnya mengalah dan berkata, meskipun aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku punya cara untuk meringankan rasa sakitmu. Huan segera merasakan harapan. Apa itu? Tunggu sebentar. Aku akan mencarikanmu buku. Setelah serangkaian suara membalik yang tipis dan terfragmentasi, sistem mengirimkan kata-kata dari buku langsung ke otak Huan. Buku itu memiliki judul yang sangat menarik. Judulnya adalah, 10 Rahasia Mengurangi Rasa Sakit Selama Persalinan. Huan terdiam sejenak sebelum bertanya dengan suara gemetar, sistem, apakah kamu serius? Buku ini katanya sangat bermanfaat. Jadikan ini sebagai referensi. Huan merasa bimbang. Bahkan jika Bai Di menjadi sedikit kasar dan bertahan lebih lama setelah minum obat, selama aku menggunakan buah daun sumber, seharusnya tidak separah saat melahirkan, kan? Gadis bodoh. Apa kau lupa kalau suamimu punya wujud lain?
Huan. Dia tiba-tiba ingin melompat keluar jendela dan melarikan diri. Sayangnya, Bai dikembali sebelum dia bisa mencapai jendela. Dia memancarkan aura yang sangat berbahaya. Terutama saat dia berjalan mendekat, aroma hormon yang kuat menyentuh wajahnya. Mata birunya tampak seperti badai yang bergolak. Kaki Huan menjadi lemah karena ketakutan, dan dia hampir berlutut di tanah. Dia berpegangan pada dinding dan berkata dengan gemetar, Baidi, kamu sudah selesai mandi. Apakah kamu merasa lebih baik? Baidi tidak menjawab. Lengannya yang panjang terulur dan mengangkatnya. Dia membawanya ke tempat tidur. Huan segera bangkit dan mencoba melarikan diri. Kemudian, Baidi menerkamnya dan membantingnya ke tempat tidur. Huan mendorong dadanya dan kulitnya melepuh karena panas. Baidi tampak sedikit mabuk sekarang. Kelembutan dan perhatiannya yang biasa telah hilang. Dia memancarkan dominasi dan paranoia. Naluri mengatakan kepada Huan bahwa Baidi bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Sistem itu juga mengingatkan Huan dalam benaknya, anak bodoh, suamimu agak tidak normal sekarang. Sebaiknya kamu tidak melawannya, atau dia akan memaksakan diri padamu. Huan ingin berdebat dengan sistem. Baidi tidak abnormal. Dia hanya sedikit tidak terkendali karena efek obat yang kuat. Namun, Baidi ada tepat di depannya. Dia tidak bisa berbicara, atau itu akan membuatnya curiga. Baidi menatapnya, suaranya rendah dan serak. Huan. Suaranya memasuki telinga Huan seperti arus listrik, membuatnya tanpa sadar merasa geli. Dia bertanya dengan gugup, apakah kamu baik-baik saja? Baidi berkata, aku tidak melakukannya dengan baik. Huan menjadi semakin gelisah. Ada apa? Cepat beritahu aku dan aku akan memeriksamu. Dia menyenggolnya dengan benda yang ada di bawahnya. Mata yang biru menjadi lebih gelap. Saya merasa seperti akan meledak. Saya merasa sangat tidak enak. Huan merasa bahwa barangnya sudah melesat dan siap untuk dilepaskan. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak tersipu, dan suaranya semakin bergetar. Aku bisa menikmatinya. Baidi menjulurkan lidahnya dan menjilati dagunya seperti seekor kucing besar menjilati harta kesayangannya. Bagaimana kamu ingin membantuku? Huan merasa seolah-olah kulitnya yang dijilatinya terbakar. Kulitnya langsung terbakar. Matanya yang berair melebar saat dia mencoba untuk melihat lebih segar dan alami. Dengan diterima. Namun Baidi berkata, tidak, aku tidak menginginkannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Baidi mendekatkan tubuhnya ke telinga dan membisikkan sesuatu. Napasnya yang hangat berembus ke telinga, dengan cepat membuat daun telinga yang bulat dan putih menjadi merah. Setelah Huan selesai mendengarkan, wajahnya memerah saat dia mengumpat pelan, bajingan. Begitu dia mengucapkan suku kata terakhir, Baidi menutup mulut. Bab 222. Baidi tahu dia dalam situasi yang buruk. Rasionalitasnya mengatakan bahwa yang terbaik adalah mencari tempat sepi untuk bersembunyi dan menunggu sampai efek obatnya hilang. Namun, tubuhnya tanpa sadar mendekat ke arahnya. Sementara Huan pusing karena ciuman itu, Baidi telah menanggalkan gaunnya. Ketika dia pertama kali kembali dari wilayah iblis, tubuhnya sangat kurus hingga hampir hanya tinggal kulit dan tulang. Baidi berusaha sekuat tenaga untuk membuat makanan lezat dan akhirnya membuatnya lebih gemuk. Kulitnya yang putih sehalus mutiara. Baidi memeluknya dan menciumnya dengan lembut. Tangannya yang besar memegang pinggang rampingnya dengan erat sehingga dia hanya bisa berpegangan padanya. Dia tidak bisa melarikan diri. Huan berteriak kesakitan. Baidi segera berhenti dan mencium bahunya dengan lembut. Ada lapisan tipis duri di permukaan lidah harimau putih itu. Ketika dia menjilat Huan, itu membuatnya tidak nyaman. Setelah dijilat, bekas merah tertinggal di bahunya yang putih dan bulat. Dia menggigil sedikit kesakitan. Hatinya sakit melihat ketidaknyamanannya. Lebih baik aku kembali ke bentuk manusia. Huan menghentikannya. Tidak apa-apa. Aku hanya belum terbiasa. Jangan terlalu memaksakan diri. Dia sudah masuk. Jika dia menariknya sekarang, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Bagaimanapun, ini akan terjadi cepat atau lambat. Dia hanya harus menggertakkan giginya dan menahannya.
Dia memejamkan mata dan mencoba mengingat isi, 10 rahasia mengurangi rasa sakit saat persalinan. Tarik napas. 2, 3, 4. Tarik napas. 2, 3, 4. Tarik napas lagi. Setelah mengulanginya 5 atau 6 kali, Huan merasa bahwa itu benar-benar tidak terlalu sakit lagi. Dia menepuk ranjang dan berkata dengan cepat, "Ayo. Ayo." Baidi mencoba bergerak dan dengan cepat bertanya, "Apakah sakit?" Pikiran Huan dipenuhi dengan isi buku itu. Dia telah mencoba mengatur ritme napasnya dan tidak menyadari apakah Baidi telah bergerak. Dia menggelengkan kepalanya secara acak untuk memperlihatkan bahwa itu tidak sakit. Baidi sedikit santai. Untungnya, fisik Huan telah meningkat pesat berkat benih kayu ilahi. Ditambah dengan bantuan buah daun sumber, dia tidak berlumuran darah. Namun rasa sakitnya masih ada. Ia mencoba untuk rileks, berusaha menjaga tubuhnya dalam keadaan yang relatif rileks. Pikirannya terus memikirkan teknik-teknik yang dibacanya di buku. Daya tahan Baidi sangat mengerikan sejak awal. Ditambah dengan suplemen, dia seperti mesin gerak abadi. Dia tidak pernah mengenal kelelahan. Huan gelisah dan gelisah sepanjang malam. Setelah dibebaskan, Baidi tidak bergerak. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan mencium pipinya. Mata Huan merah, dan rambut hitam panjangnya terurai acak-acakan. Dia menatapnya lemah dan terdengar seperti hendak menangis. "Kau menindasku." Sebaliknya, Baidi tampak jauh lebih energik. Ketika dia melihat betapa menyedihkannya dia setelah dirusak, dia langsung merasakan dorongan itu lagi. Huan sangat ketakutan hingga menggigil lagi dan terisak. "Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkannya lagi." Hati Baidi terasa sakit. Dia berubah kembali ke wujud manusia dan memeluknya. Dia mencium wajahnya yang memerah. "Jangan takut. Kita tidak akan melakukannya lagi." Baidi mengambil air panas dan membasuhnya terlebih dahulu. Kemudian, dia membilas dirinya dengan sisa air tersebut. Mereka berbaring di bawah selimut. Huan sangat lelah hingga kelopak matanya berkedut. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia pun tertidur. Baidi menariknya ke dalam pelukannya dan menatap wajah tidurnya yang tenang. Dia sungguh tidak bisa bosan padanya. Karena tidak dapat menahan diri, dia mencium keningnya dan berbicara dengan lembut. "Aku mencintaimu. Aku makin mencintaimu." Keesokan harinya, Huan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Punggungnya terasa sakit dan anggota tubuhnya lemah. Bahkan untuk duduk saja ia kesulitan. Bagian pribadinya masih terbakar. Inilah tragedinya karena ukurannya tidak cocok satu sama lain. Huan tampak putus asa. "Bocah kecil, aku merasa seperti boneka kain yang rusak." Sistem mengabaikannya dan memutar matanya yang dingin ke arahnya. Huan merasa menyesal. "Saya tidak akan membuat obat itu lagi." Sistem itu berkata, "Baidi tidak buruk. Dia menahan keinginannya setelah hanya melakukannya denganmu sekali. Jika itu Suang Yun, dia pasti akan menekanmu selama 3 hari 3 malam." Memikirkan penampilan Suang Yun yang ganas di ranjang, Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang itu selalu melakukan apa yang dia mau. Dia tidak tahu apa itu pengekangan. Sungguh suatu berkah tersembunyi bahwa Suang Yun tidak meminum semangkuk obat. Sistem berkata, "Itulah sebabnya kamu harus merasa puas." Huan punya ide dan tiba-tiba berkata, "Bocah kecil, tidak bisakah kau menahan rasa sakitku? Aku seharusnya memintamu menahan rasa sakitku tadi malam." Namun, sistem tersebut mengatakan, untuk melindungi privasi inang, saat Anda berhubungan seks, sistem akan secara otomatis memasuki kondisi tidak aktif. Sistem tidak dapat menghalangi rasa sakit untuk Anda. Huan sangat terkejut. "Kau sangat manusiawi." "Tentu saja, akulah sistem yang paling maju saat ini." Huan bertanya, "Lalu mengapa Anda memilih saya menjadi tuan rumah?" "Tebak." Huan berkedip. "Apakah karena aku imut?" Sistem itu berkata, "Wajah manusia Anda adalah kumpulan data bagi kami. Tidak ada perbedaan antara cantik dan jelek. Lalu mengapa aku yang dipilih? Coba tebak sendiri. Kalau tebakanmu benar, aku akan beritahu. Kalau tidak, aku tidak akan beritahu." Huan berteriak tidak senang, "Kamu sangat licik.
Jika tebakanku sudah benar, apakah kamu masih perlu memberitahuku jawabannya? Hehehehe. Huan terdiam sejenak. Jangan tertawa seperti itu, sarannya dengan tulus. Mengapa? Kedengarannya bodoh. Petik 2, petik 2. Sistem bodoh itu marah. Ia bersembunyi dan menolak untuk berbicara dengannya lagi. Baidi mendorong pintu hingga terbuka dan membawakan kuah hangat itu kepadanya. Huan meminumnya sesendok demi sesendok. Setelah minum sampai kenyang, Huan merasa lebih baik. Dia bertanya, di mana yang lainnya? Baidi berkata, Suang Yun dan Sang Ye turun gunung. Keributan tadi malam sangat keras. Ditambah lagi fakta bahwa binatang buas terlahir dengan pendengaran yang sensitif. Suang Yun, Sang Ye, dan Sue Ling tidak tidur sepanjang malam. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka bisa terjaga hingga fajar. Bagaimanapun, setelah Suang Yun bangun, dia bergegas turun gunung dengan ekspresi tidak puas. Sepertinya dia berencana untuk berburu untuk melampiaskan energinya yang berlebih. Sang Ye masih tampak dingin, seolah-olah dia tidak terlalu terpengaruh. Sebelum dia pergi, dia khusus datang untuk melihat Huan. Namun, saat itu, Huan tidak sadarkan diri dan tidak menyadari ada orang lain di samping tempat tidur. Tidak lama setelah Sang Ye pergi, Sue Ling datang. Dia menatap wajah Huan yang tertidur cukup lama. Jika tatapannya mengandung kehangatan, Huan akan meleleh karena panas. Bab 223. Baidi tinggal di rumah untuk merawat Huan. Tidak ingin membuatnya bosan, Baidi tiba-tiba membahas tentang beberapa hal yang terjadi di suku baru-baru ini. Ketika dia menyebutkan ramalan, Huan bertanya, dari kuil ramalan itu berasal saat ini. Totalnya ada 2 peramalan. Mereka masing-masing berasal dari kuil bulan gelap dan kuil kayu ilahi. Huan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata, kuil kayu ilahi. Kuil kayu ilahi juga mengirim seseorang ke sini. Ya, itu adalah binatang berbulu betina. Kudengar dia berteman lama dengan Sue Ling. Huan tersenyum. Sue Ling punya banyak teman. Pertama, ada terenggiling, dan sekarang, ada burung betina. Baidi berkata, bulu betina itu bernama Sue Hui. Dia selalu ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku. Untuk apa? Huan sangat bingung. Aku tidak tahu, tapi aku sudah bilang pada Sue Ling untuk tidak membiarkan Sue Hui mendekatimu. Huan tidak keberatan. Tidak apa-apa kalau kita bertemu saja. Lagi pula, dia adalah teman Sue Ling. Aku harus menunjukkan rasa hormatku pada Sue Ling. Baidi mendalamnya lembut. Kamu hanya perlu tinggal di rumah dengan tenang untuk sementara waktu. Aku tidak tahu apakah Sue Hui baik atau buruk. Tidak akan baik jika dia menyakitimu dan bayi-bayinya. Huan tertawa dan menangis. Kita baru saja berhubungan seks tadi malam. Aku bahkan belum hamil. Kenapa kamu berpikir sejauh itu? Baidi merasa sedikit cemas. Namun dia menjanjikan, hanya untuk berjaga-jaga, lebih baik Anda tidak mengambil risiko. Baiklah. Meskipun Huan sangat tertarik pada kuil kayu suci, dia mengurungkan niatnya untuk bertemu Sue Hui agar tidak membuat Baidi khawatir. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu. Dia bisa pergi ke kota kayu ilahi di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Mungkin dia baru saja minum terlalu banyak daging. Huan merasakan membengkak. Dia berusaha keras untuk bangun, tetapi karena lengannya lemah, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia tampak seperti kura-kura kecil yang bodoh. Baidi tidak bisa menahan tawa. Dia mengangkatnya dan memeluknya. Mau kemana? Huan berkata dengan malu, saya ingin pergi ke toilet. Dia sering mengucapkan kata-kata aneh dan asing. Baidi sebelumnya tidak memahaminya, tetapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia akhirnya memahaminya. Ini termasuk apa artinya pergi ke toilet. Aku akan mengantarmu. Dia menggendongnya keluar dari kamar tidur. Kaki Huan menjadi lemah. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tidak bisa lepas dari tangan besar Baidi. Dia melepaskan celana dalamnya. Dia duduk di tong untuk membuang air kecil sementara Baidi berjaga. Huan menutupi wajahnya karena malu. Ketika Sang Ye kembali,
dia membawa sekantong besar telur burung. Dia menyerahkan telur itu kepada Baidi. Masaklah agar Huan-Huan bisa memakannya. Biarkan dia menyehatkan tubuhnya. Baidi membuka tas itu dan melihat ada telur binatang burung berduri di dalamnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa burung pemangsa berduri merupakan burung yang sangat agresif dan sangat sayang pada telurnya. Telur burung duri rasanya lezat dan dapat menyehatkan tubuh. Banyak binatang yang dicakar burung duri ini untuk mencuri telurnya. Dalam kasus yang parah, mereka bahkan kehilangan nyawa dan menjadi santapan dalam perut burung tersebut. Sang Ye telah memperoleh begitu banyak telur burung berduri sekaligus. Dia mungkin telah menggali seluruh sarangnya. Baidi menatapnya dari atas ke bawah. Kau tidak tergores oleh burung berduri, kan? Saya baik-baik saja. Dengan itu, Sang Ye naik ke atas. Telur binatang buas itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Baidi memilih satu telur. Setelah memecahkannya, ia mencampurnya dengan daging ayam cincang dan mengukusnya hingga menjadi puding yang lembut dan halus. Malam harinya, Huan-Huan masih berbaring di tempat tidur. Saat makan malam, hanya ada Suang Yun, Sang Sue, dan anak-anak. Baidi membawa puding panas ke atas dan memberikannya kepada Huan-Huan. Ini adalah pertama kalinya dia memakan telur burung berduri. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya karena teksturnya yang lembut dan halus. Rasanya seperti puding. Dia menghabiskan seluruh semangkuk puding sekaligus. Huan-Huan bersendawa. Telur apa ini? Enak sekali. Baidi menyeka mulutnya. Itu telur binatang buas dari burung berduri. Binatang burung berduri. Huan-Huan belum pernah mendengar binatang seperti itu. Baidi memperkenalkan ciri-ciri binatang burung berduri dan berkata, Sang Ye pergi mencari telur-telur ini. Dia pasti telah menghabiskan banyak tenaga. Hati Huan-Huan menghangat. Sang Ye sangat baik. Baidi mengusap kepalanya. Istirahatlah dengan baik. Aku akan turun dulu. Malam itu, Huan-Huan tidur dengan Baidi. Baidi merasa kasihan padanya dan tidak mau berhubungan dengannya lagi. Ia memeluknya dan merasakan napasnya yang teratur. Ia merasakan kebahagiaan yang tenang. Setelah beristirahat sehari semalam, Huan-Huan akhirnya bisa bangun dari tempat tidur, tetapi posisi berjalannya masih sangat canggung. Baidi berkata, biarkan aku menggendongmu turun. Tidak, aku bisa berjalan. Huan-Huan memegang pinggangnya yang sakit dengan satu tangan dan dinding dengan tangan lainnya saat dia perlahan menuruni tangga. Pada saat itu, orang-orang lain di rumah itu sudah bangun. Suang Yun sedang bermain dengan anak-anak di halaman. Si baik besar akhir-akhir ini menjadi suka berkelahi. Dia bahkan mencoba menantang ayahnya. Suang Yun menyambut baik hal ini. Dia menamparkan putrinya yang sangat berharga itu, lalu menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus lebih cepat. Kamu tidak bisa hanya melihat ke depan. Awalnya, Big Budi tidak yakin dan merasa ayahnya terlalu banyak bicara. Kemudian, setelah mengalahkan 7 atau 8 kali berturut-turut, ia akhirnya yakin. Ia mulai mendengarkan dengan saksama arahan ayahnya dan meningkatkan gaya menyerangnya sedikit demi sedikit. Dos, Tres, dan Little Monster hanya menonton dengan penuh semangat. Mereka juga menginginkan bimbingan ayah mereka. Mungkin karena menyimpulkan kedua putra terlalu tersedak, Suang Yun akhirnya mengalah dan meluangkan waktu untuk memanggil mereka. Ayo, semuanya. Putra-putranya segera menyerbu ke depan. Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan. Saat membesarkan putra-putranya, sikap Suang Yun agak dingin. Bangun dan lanjutkan. Anak serigala itu bangkit lagi dan menerkamnya sambil melolong. Tidak mengherankan, mereka berdetak lagi. Setelah beberapa ronde, anak-anak serigala itu berdetak hingga wajah mereka bengkak. Mereka berada di tanah seperti 3 ekor anjing mati, dengan telinga terkulai. Huan-Huan baru saja keluar dari pintu ketika dia melihat wajah anak yang tertidur. Hatinya terasa sakit. Dia segera menunjuk tangan ke arah anak-anak. Siapa yang melakukan ini padamu? Anak-anak serigala yang mengelilinginya, menggosok-gosokkan tubuh mereka ke telapak tangan sambil merintih. Big Budi melangkah maju untuk menjelaskan, kami meminta tips pada ayah. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang miskin, sang kakak jauh lebih bahagia. Tidak hanya dia tidak terluka,
tetapi dia juga dipuji oleh ayahnya. Seperti yang diharapkan dari putri kesayanganku. Anda belajar dengan cepat. Di masa depan, kau pasti akan menjadi prajurit wanita terkuat di suku ini. Bab 224. Suang Yun mencondongkan tubuhnya di depan Huan Huan dan mengendus bibir, pipi, telinga, leher, dan bahunya. Ia tampak seperti seorang istri yang sedang memeriksa suaminya yang pulang larut malam untuk memastikan bahwa ia tidak berselingkuh. Huan Huan menyingkirkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Suang Yun menatap wajahnya. Baumu seperti baidi. Huan Huan terbatuk pelan dan berpura-pura tenang. Benarkah? Aku tidak mencium bau apapun. Baunya sangat kuat. Aku menciumnya begitu kamu keluar pintu. Oke. Suang Yun merasa sedih seperti seorang istri yang cemburu. Kamu sangat dingin. Apakah aku? Anda? Huan Huan setuju. Baiklah. Aku setuju. Petik 2, Melihat tatapannya yang menyedihkan, Huan Huan tak kuasa menahan senyum. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh rambut putih keperakannya yang pendek. Ekspresi wajahmu sekarang akan membuat orang mengira aku menindasmu. Suang Yun mengusap telapak tangannya dan mendengus. Kau menindasku. Aku sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin aku tega menindasmu? Apakah kamu menyukaiku? Ya, pipi Huan Huan sedikit memerah, tetapi dia terdengar yakin. Aku sangat menyukaimu. Suang Yun langsung gembira lagi. Dia melingkarkan lengannya di sekeliling tubuh wanita itu dan menciumi telinganya. Tidurlah denganku malam ini, oke? Huan Huan menolaknya tanpa keraguan. Mustahil. Kenapa? Kamu baru saja bilang kamu menyukaiku. Huan Huan membelai perutnya dengan lembut. Aku tidak bisa berhubungan dengan siapapun untuk saat ini. Pengendalian dirimu buruk. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan diri dan ingin melakukan hal-hal buruk di malam hari, jadi lebih aman bagiku untuk tidur dengan Bai Di atau Sang Ye. Suang Yun memperhatikan ekspresi dan tindakannya dan segera bereaksi. Apakah Bai Di berhubungan denganmu dalam wujud binatang tadi malam? Huan Huan menundukkan kepalanya karena malu. Ya. Suang Yun berkata dengan ekspresi aneh, tidak heran kamu begitu berisik tadi malam, pilih salah satu dari mereka. Topik ini terlalu memalukan. Huan Huan memutuskan untuk mengganti topik. Dia bercerita kepadanya tentang pendidikan anak-anak. Tidak apa-apa jika kau memanjakan putrimu, tetapi kau tidak boleh menindas putramu. Lihat bagaimana kau telah mengalahkan Dos, Tres, dan Little Monster. Ini bukan cara menjadi ayah yang baik. Suang Yun berkata dengan lugas, mereka binatang jantan. Mereka berkulit tebal dan tahan terhadap pukulan. Jangan khawatir. Huan Huan terdiam. Mereka adalah putra kandungmu. Itulah yang terjadi padaku saat itu. Meski awalnya aku sedikit menderita, aku mulai terbiasa. Huan Huan tidak bisa meyakinkannya. Dia hanya bisa melotot padanya. Dia menuntun anak-anak serigala itu ke dapur dan meminta Bai Di beberapa butir telur rebus segar untuk menggosok memar di tubuh mereka. Anak-anak serigala merasa nyaman dengan Huan Huan yang merawat mereka. Mereka merengek sambil memeluk pergelangan tangan induknya. Setelah memijat mereka dengan telur, dia perlahan mengupas telur dan memberikannya kepada anak-anak. Sarapan Huan Huan masih berupa semangkuk puding telur yang harum. Yang lainnya menyantap sup daging dengan pai daging dan beberapa acar sayuran yang renyah dan menyegarkan. Huan Huan ingin memberi anak-anak puding telur. Namun Big Budi berkata, Bu, ibu sedang bersiap melahirkan. Ibu harus makan lebih banyak telur. Kita makan daging saja. Dos, Tres, dan Little Monster mengangguk setuju. Dagingnya juga enak. Dia tidak menyangka anak-anak yang biasanya paling rakus akan mengucapkan kata-kata penuh perhatian seperti itu. Hati Huan Huan menghangat. Dia mencondongkan tubuh di depan Big Budi dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah aku mencicipi pai dagingmu? Big Budi dengan murah hati merobek sepotong besar pai daging dan menyerahkannya ke mulutnya. Huan Huan menggigitnya. Bai Di adalah juru masak yang sangat baik. Pai dagingnya harum dan renyah. Sama sekali tidak berminyak. Memang lezat. Big Budi bertanya, apakah kamu mau lebih? Huan Huan mengusap kepalanya. Aku tidak mau lagi. Kau bisa memakannya sendiri. Oke, setelah makan dan minum sampai kenyang,
Suang Yun hendak pergi ketika Big Budi mencondongkan tubuhnya dan bertanya, "Ayah, apakah ayah akan pergi berburu hari ini?" Itu benar. Big Budi mengibaskan ekornya yang besar dan berbulu, matanya penuh dengan antisipasi. "Bisakah aku dan saudara-saudaraku pergi berburu bersamamu?" Suang Yun terkejut dan bertanya, "Berburu itu sangat sulit. Apakah kamu yakin ingin ikut denganku?" Big Budi mengangguk dengan penuh semangat. "Ya." Dos, Tres, dan monster kecil mendekat dan menatap Suang Yun dengan penuh semangat. "Ayah, kami juga ingin berburu." Suang Yun berpikir sejenak dan langsung setuju. "Baiklah, ikut aku turun gunung nanti." Anak-anak melompat dan bersorak kegirangan. Huan-Huan lebih khawatir. "Anak-anak masih kecil. Jika kamu mengajak mereka berburu sekarang, bagaimana jika mereka terluka?" Sebelum Suang Yun sempat berbicara, anak-anak berteriak serempak. "Kami tidak takut terluka." Suang Yun juga berkata, senang rasanya mengajak mereka keluar untuk melihat dunia. "Saat aku seusia mereka, aku sudah bisa menangkap mangsa sendiri untuk dimakan." Huan-Huan tahu bahwa dia telah banyak menderita ketika dia masih muda. Mendengar dia mengatakan ini, hatinya melunak. Suang Yun mencubit pipinya. "Jangan khawatir. Aku akan mengawasi dari samping. Aku berjanji tidak akan membiarkan mereka terluka." Huan-Huan bergumam, "Kau yang mengatakannya. Jika mereka terluka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." Suang Yun menggendongnya dan mencium sudut mulutnya. "Baiklah. Ini adalah pertama kalinya anak serigala pergi berburu." Mereka berempat sangat bersemangat dan terus mengelilingi Suang Yun. Suang Yun memimpin anak-anak menuruni gunung. Huan-Huan pergi untuk mengajar anak-anak di suku itu seperti biasa. Sang Ye mengikutinya tanpa suara dan berkata, "Aku akan mengirimmu ke sana." "Saya menginginkannya." Sang Ye menggendongnya dan berjalan mantap menuju lantai 11. Huan-Huan melingkarkan lengannya di leher Baidi dan berkata dengan lembut, "Baidi sudah menceritakan semuanya padaku. Binatang burung berduri itu berbahaya. Apakah kamu terluka saat mengambil telurnya?" "Tidak. Ketika aku pergi mencari telur, aku kebetulan bertemu dengan binatang buas lain yang ingin merebut telur-telur itu. Binatang buas burung berduri mengejar binatang buas itu, jadi aku mengambil kesempatan itu untuk mengambil telur-telur ini." Mata Huan-Huan membelalak. "Kau sangat beruntung." "Ya, jarang sekali saya seberuntung ini." Huan-Huan berkata, "Sebaiknya kau tidak mencari telur binatang burung berduri lagi di masa depan." Sang Ye bingung. "Kenapa? Kamu tidak menyukainya? Terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya." Sang Ye berkata, "Tidak apa-apa. Selama kamu menyukainya, aku bisa mendapatkan apapun untukmu." Huan-Huan menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan serius. "Ada banyak hal yang lezat di dunia ini. Bahkan aku tidak memakan telur binatang buas berduri, masih banyak makanan lezat lainnya. Tapi kaulah satu-satunya Sang Ye yang kusuka. Jika terjadi sesuatu padamu, aku pasti akan mati." Sang Ye menundukkan matanya yang gelap dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memeluknya lebih erat dalam diam. Huan-Huan bersandar di bahunya. "Jadi jangan lakukan hal berbahaya lagi, oke?" Suaranya lembut dan manis, memperlihatkan sedikit sifat genit yang tidak bisa ditolak Sang Ye. Dia hanya bisa setuju. "Baiklah." Huan-Huan tersenyum senang dan mencium dagunya. "Kalau begitu kita sepakat." Sang Ye menatapnya tanpa daya. Ada tatapan penuh kasih sayang di matanya yang gelap yang bahkan tidak disadarinya. "Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu." Bab 225. Hari ini dia sedang berburu bersama anak-anaknya. Suang Yun secara khusus memilih tempat yang sudah dikenalnya untuk berburu. Pertama-tama ia memimpin anak-anak dalam 2 perburuan dan secara pribadi menunjukkan cara menangkap mangsa. Ini adalah pertama kalinya anak serigala melihat perburuan dari dekat. Mereka semua bersemangat. Setelah menangkap 2 mangsa, Suang Yun memutuskan untuk memberikan anak-anak kesempatan melakukannya sendiri. Ia menangkap seekor babi hutan berbulu merah. Alih-alih menggigit lehernya, ia melemparkannya ke depan anak-anak. "Sekarang, semuanya tergantung pada kalian." Babi hutan berambut merah itu berguling-guling di tanah dan segera memutar tubuhnya yang gemuk untuk melarikan diri.
Big Goody adalah orang pertama yang berlari maju dan menamparkan pantat besar babi hutan berambut merah itu. Ada 3 bekas berdarah di pantat babi hutan berambut merah itu, dan ia menjerit kesakitan. Dos, Tres, dan Little Monster segera mengepung babi hutan berambut merah itu dari 4 arah. Masing-masing dari mereka mencakarnya. Babi hutan merah yang marah akhirnya mengamuk. Ia menyerang Little Monster secara gegabah. Suang Yun berdiri dan hendak menyelamatkan monster kecil ketika dia melihat si baik besar sudah berlari ke depan. Dia memeluk monster kecil dan berguling untuk menghindari tabrakan dengan babi hutan berambut merah. Dos dan Tres mengambil kesempatan untuk menerkam babi hutan berambut merah. Big Goody segera berbalik dan bergegas maju untuk menggigit leher babi hutan berambut merah itu. Darah berceceran di sekujur tubuh mereka berempat. Mereka akhirnya membunuh mangsanya. Semua anak serigala menghela napas lega dan duduk di tanah, terengah-engah. Suang Yun berjalan mendekat. Dia membalik bangkai babi hutan berambut merah itu dan mengerutkan kening. Bulu di tubuhnya telah tergores parah olehmu. Aku khawatir itu tidak bisa digunakan lagi. Anak-anak serigala itu menurunkan telinga serigala mereka dan tampak menyesal. Saat ini, yang dapat mereka pikirkan hanyalah membunuh babi hutan. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan apakah bulu babi hutan itu dapat digunakan. Suang Yun melirik mereka. Setelah selesai berburu, tugas pertama adalah segera membersihkan tempat kejadian. Jika kalian benar-benar tidak bisa membersihkan, pergilah secepatnya bersama mangsamu. Ada banyak binatang buas di hutan. Bau darah akan menarik mereka. Jika seekor binatang buas tiba-tiba melompat keluar dan menyerangmu tadi, kau pasti akan menjadi mangsanya dalam keadaanmu saat ini. Ketika anak-anak serigala mendengar ini, mereka segera bangkit dan mengambil posisi bertahan. Mereka melihat sekeliling, takut kalau ada binatang buas yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Suang Yun berkata, aku sudah memeriksa sekitar sini. Tidak ada binatang buas. Cepat singkirkan bulu dan daging mangsamu. Anak-anak serigala segera mulai sibuk. Ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan dengan mangsa. Gerakan mereka sangat asing. Setelah sekian lama, mereka akhirnya memotong semua daging babi hutan berambut merah itu. Suang Yun memiliki cincin kontraktual yang dapat menyimpan daging di tempatnya, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengajari anak-anak cara mengemas daging segar dalam kulit binatang dan membawanya kembali. Setelah berurusan dengan mangsanya, Suang Yun mematahkan 4 gigi babi hutan itu. Setelah mencucinya, ia memberikannya kepada anak-anak serigala. Ini adalah kenang-kenangan dari perburuan pertamamu yang berhasil. Simpan baik-baik. Anak-anak serigala itu senang, tetapi mereka belum bisa berubah menjadi manusia. Sulit bagi mereka untuk memegang gigi sekecil itu. Gigi mereka bisa dengan mudah rontok. Suang Yun mengebor lubang pada ujung gigi binatang itu dengan cakarnya, memasukkan tali ke dalamnya, dan menggantungkannya pada leher anak serigala. Anak-anak serigala berguling-guling di tanah karena kegirangan. Mereka telah memburu mangsa. Mereka akhirnya tumbuh dewasa. Suang Yun membawa mereka ke sungai terdekat dan berkata, ingatlah untuk membersihkan darah dari tubuh kalian sebelum pulang. Jangan menakuti ibumu. Anak-anak serigala itu melompat ke sungai satu demi satu. Dalam sekejap mata, bola bulu putih berbulu itu berubah menjadi 4 ekor anjing yang basah kuyup. Setelah mereka bersih, mereka melompat ke darat dan mengguncang-guncangkan badan mereka dengan keras. Tetesan air berterbangan kemana-mana. Suang Yun kemudian membawa anak-anak itu pulang. Ketika mereka melihat gunung batu itu, mereka menyadari bahwa banyak binatang buas telah berkumpul di kaki gunung itu. Samar-samar mereka dapat mendengar suara teriakan. Suang Yun berbalik dan berkata kepada anak-anak, pulanglah dulu. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Big Goody setuju dan memimpin saudara-saudaranya ke gunung batu. Suang Yun masuk ke kerumunan dan melihat 3 koala berpakaian compang camping berlutut di tanah. Mereka menangis dan memohon, tolong bawa kami masuk. Kami akhirnya lolos dan tidak punya tempat tujuan. Orang yang berdiri di depan mereka adalah Jiu Yuan. Jiu Yuan tampak gelisah, tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ketika dia melihat Suang Yun datang,
matanya berbinar dan dia langsung melangkah maju. Patriark, kau akhirnya kembali. Suang Yun bertanya, apa yang terjadi? Jiu Yuan menjelaskan, kami sedang sibuk di ladang tadi ketika ketiga orang ini tiba-tiba berlari keluar dari hutan dan menyerbu ke tempat tinggal sementara, membuat banyak binatang buas ketakutan. Setelah menerima berita itu, saya langsung memimpin orang untuk mengusir mereka keluar dari tempat tinggal sementara, tetapi mereka menolak untuk pergi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka sekarang. Suang Yun menatap ketiga koala yang berlutut di tanah. Siapa kalian? Kenapa kalian tiba-tiba datang ke Gunung Batu? Yang tertua di antara mereka berteriak, kami tidak punya pilihan. Suku kami diserang oleh monster, dan banyak dari orang-orang kami digigit sampai mati. Beberapa orang kami juga menjadi monster pemakan manusia setelah digigit. Kami bertiga berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari monster-monster itu. Kami tidak punya pilihan selain datang ke suku Serigala Batu. Tolong selamatkan kami. Mendengar ceritanya, dugaan buruk muncul di benak Suang Yun. Pada saat ini, suara Huai San tiba-tiba menyela. Monster yang mereka bicarakan pastilah binatang buas yang terinfeksi penyakit darah mati. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Huai San berjalan dengan angkuh di bawah pengawalan pengawalnya. Meskipun Suang Yun tidak memiliki kesan yang baik terhadap Huai San, apa yang baru saja dikatakan Huai San adalah apa yang Suang Yun duga. Beberapa binatang tampak ketakutan saat mendengar kata-kata penyakit darah mati, tetapi binatang yang lebih muda tidak tahu apa itu penyakit darah mati dan masih tampak bingung. Huai San mengangkat dagunya dan melihat sekeliling dengan arogan. Penyakit darah mati adalah wabah yang disebabkan oleh ras iblis. Begitu binatang buas biasa terinfeksi penyakit darah mati, mereka akan mati atau menjadi budak ras iblis. Mereka akan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Ketika binatang muda mendengar ini, mereka tidak mempercayainya. Mereka semua adalah binatang buas yang baru saja mencapai usia dewasa dan tidak tahu betapa menakutkannya iblis dan penyakit darah kematian. Baru setelah beberapa binatang yang lebih tua di samping mereka berbisik-bisik tentang betapa menakutkannya iblis dan penyakit darah kematian, mereka pun mengenal rasa takut. Huai San melihat ekspresi ketakutan semua orang dan tampak puas. Ia melanjutkan, meskipun setan dan penyakit darah mati itu menakutkan, mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Mantra penyembuhan kuil dapat menyembuhkan mereka yang terinfeksi penyakit darah mati. Bab 226. Perkataan Huai San menenangkan hati para binatang yang panik, dan pada saat yang sama, ketiga binatang yang berlutut di tanah melihat harapan. Mereka berebutan mendekat dan memeluk betis Huai San sambil memohon padanya. Tolong selamatkan orang-orang kami. Mereka semua terinfeksi penyakit darah mati. Selama Anda bisa menyelamatkan mereka, kami akan melakukan apa saja. Ketiganya kotor dan bau karena pelarian mereka. Huai San hampir muntah karena bau busuk mereka. Huai San berteriak pada penjaga di belakangnya, apa yang kalian tunggu? Cepat bantu aku menyingkirkan tiga benda kotor ini. Miu Wei memimpin para penjaga untuk menarik ketiga binatang koala itu dan menghentikan mereka mendekati Huai San. Huai San menarik jubahnya, hatinya dipenuhi kebencian. Sutra hiu yang mahal itu dikotori oleh ketiga orang itu. Sialan mereka. Ketiga binatang beruang tanpa ekor itu masih mengemis. Sayangnya, permohonan mereka tidak melunakkan hati Huai San. Sebaliknya, hal itu malah membuatnya semakin frustrasi. Dia berkata dengan ekspresi muram, ketiga orang ini melarikan diri dari suku yang ditelan oleh penyakit darah mati. Mungkin mereka juga terinfeksi penyakit darah mati. Demi keselamatan, segera eksekusi mereka. Bakar mayat mereka. Mendengar mereka akan dibunuh, ketiga binatang koala itu langsung gemetar ketakutan dan terus berteriak menuntut keadilan. Kami tidak terinfeksi darah orang mati. Kalian tidak bisa membunuh kami. Para penjaga menyeret ketiga binatang koala itu pergi, berencana mencari tempat terpencil untuk mengurus mereka. Ketiganya berjuang mati-matian. Sayangnya, mereka tidak sebanding dengan para penjaga. Mereka hanya bisa berteriak minta tolong. Meskipun binatang buas lainnya tidak tahan, tidak ada seorang pun yang menghentikan para penjaga. Bagaimanapun, Huai San benar.
Ketiga koala itu telah melarikan diri dari suku yang dilanda penyakit darah mati. Siapa yang tahu kalau mereka juga telah terinfeksi penyakit itu? Jika mereka terinfeksi, bukankah semua orang di sini akan mendapat masalah? Huai San memperhatikan perubahan ekspresi semua orang dan tahu bahwa kata-katanya mengejutkan semua orang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Mereka memang hanya sekelompok orang desa. Beberapa kata saja bisa membuat mereka takut. Betapa bodohnya. Suang Yun menoleh pada Jiu Yuan dan memberi instruksi padanya. Jiu Yuan mengangguk. Aku mengerti. Ia segera mengejar para penjaga itu dengan beberapa serigala jantan. Jiu Yuan berkata, tolong serahkan ketiga binatang asing ini pada kami. Para penjaga mengira Jiu Yuan ingin menangani koala itu sendiri. Namun, kebetulan mereka tidak mau repot-repot membunuh koala itu sendiri, jadi mereka menyerahkannya kepada Jiu Yuan. Ketiga koala itu berteriak, tolong jangan bunuh kami. Kami benar-benar tidak terinfeksi. Kami tidak ingin mati. Jiu Yuan berkata, baiklah, berhenti menangis. Mata Jiu Yuan tampak ganas. Jika kau menangis lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Ketiga koala itu langsung menutup mulut mereka karena takut, tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa menatap Jiu Yuan dengan mata berkaca-kaca. Tatapan mereka penuh dengan permohonan dan keputusasaan. Jiu Yuan berkata kepada serigala jantan di belakangnya, bahwa mereka bertiga ke gua di belakang tempat tinggal sementara dan awasi mereka dengan saksama. Tanpa izin dari kepala suku, tidak seorang pun diizinkan mendekati mereka. Baiklah, serigala jantan melangkah maju dan menyeret kawanan koala menuju gua. Melihat ini, Huai San langsung berteriak, kemana kalian akan membawa mereka? Mereka mungkin terinfeksi penyakit darah mati. Mereka harus segera dieksekusi. Jiu Yuan bahkan tidak memandangnya saat dia berjalan pergi bersama ketiga binatang koala itu. Huai San sangat marah karena diabaikan. Dia menunjuk ke arah Suang Yun dan bertanya dengan agresif, apa maksudmu dengan ini? Kau tahu bahwa ketiga orang itu mungkin terinfeksi penyakit darah mati, tetapi kau masih membiarkan mereka hidup. Jika mereka jatuh sakit, apakah kau ingin kita semua mati di sini? Semua binatang memandang Suang Yun, tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Mereka berharap Suang Yun akan memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Suang Yun mencibir. Dulu ada orang di sini yang terinfeksi penyakit darah mati. Menurutmu, apakah itu berarti semua binatang buas di sini mungkin terinfeksi penyakit darah mati dan harus dieksekusi? Semua orang tercengang. Huai San membelalakan matanya dan menatapnya dengan tak percaya. Ada orang di sini yang terinfeksi penyakit darah mati. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Ini tidak terkecuali. Huai San takut dirinya akan terinfeksi. Dia segera mengeluarkan kristal hitam dari sakunya dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Dia bertanya dengan gugup, bagaimana dengan binatang buas yang terinfeksi penyakit darah mati? Apakah kamu membunuh mereka? Apakah tubuh mereka dibakar? Binatang-binatang yang hadir sedikit terkejut. Mereka teringat bahwa sebelum musim dingin tahun lalu, beberapa binatang tiba-tiba jatuh sakit di tempat tinggal sementara mereka. Saat itu, mereka mengira itu hanya penyakit biasa dan tidak menganggapnya serius. Kemudian, binatang yang sakit itu disembuhkan, dan masalah itu segera dilupakan. Penyakit itu tidak meninggalkan kesan dalam pikiran banyak orang. Namun, dari apa yang dikatakan Patriark Suang Yun tadi, tampaknya penyakit saat itu tidak sederhana. Binatang-binatang itu kemungkinan besar terinfeksi penyakit darah mati. Memikirkan hal ini, ekspresi binatang-binatang itu menjadi sangat menarik. Tak disangka-sangka, ternyata penyakit darah mati yang selama ini mereka kira hanya ada dalam rumor ternyata telah muncul di samping mereka. Legenda mengatakan bahwa begitu seekor binatang terinfeksi, yang terjadi hanyalah kematian dan penyakit mengerikan yang mengubah mereka menjadi monster yang menunggu mereka. Ternyata mereka dapat disembuhkan. Saat memikirkan hal ini, penyakit darah mati tampaknya tidak lagi menakutkan. Suang Yun mengabaikan serangkaian pertanyaan Huai San dan berbicara dengan tenang kepada semua orang. Sebelum musim dingin tiba tahun lalu, ada beberapa binatang di tempat tinggal sementara yang terinfeksi penyakit darah mati.
Agar tidak menimbulkan kepanikan, saya tidak memberitahu semua orang tentang kebenarannya. Semua binatang menajamkan telinga mereka dan menatap Suang Yun dengan tenang, mendengarkan penjelasannya. Suang Yun melanjutkan, banyak dari kalian telah melihat binatang buas yang terinfeksi penyakit darah mati dan mengetahui gejala-gejala mereka setelah terinfeksi. Bandingkan mereka dengan 3 koala tadi. Apakah menurut kalian mereka terlihat terinfeksi? Binatang-binatang itu mengingat gejala-gejala dari beberapa binatang yang telah terjangkit penyakit darah mati. Di antara mereka, orang yang terinfeksi paling mengetahui gejalanya. Saya merasa kedinginan dan kepanasan di sekujur tubuh. Pikiran saya jadi kacau. Ya, aku tidak bisa mengerahkan tenaga. Aku bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menangis. Sebagai perbandingan, selain dari penampilan mereka yang sedikit acak-acakan, ketiga koala itu tidak terlihat seperti terinfeksi penyakit darah mati. Di tengah obrolan itu, kesimpulan perlahan muncul. Ketika semua orang selesai berdiskusi, Suang Yun memberi isyarat agar semua orang tenang. Bab 227. Suang Yun berkata dengan tenang, melihat berarti percaya. Saya yakin setiap orang seharusnya sudah punya jawaban sekarang mengenai apakah ketiga koala itu terinfeksi penyakit darah mati. Namun demi keselamatan, saya akan mengunci mereka dan mengamati mereka secara terpisah. Setelah memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi, saya akan melepaskan mereka. Para binatang itu mengangguk, menandakan bahwa tindakan sang pemimpin sudah tepat. Suang Yun berkata, sudah diputuskan. Semuanya, silakan bekerja. Hewan-hewan itu menyebar dalam kelompok-kelompok. Mereka semua punya pekerjaan sendiri. Mereka sudah menghabiskan banyak waktu untuk menonton keributan itu. Mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan misi hari ini dan mendapatkan poin kerja. Tak lama kemudian, semua orang pergi. Suang Yun berbalik dan berjalan kembali. Huai San berteriak dengan marah, Suang Yun, berhenti. Suang Yun berhenti dan menoleh ke arahnya. Apa lagi yang Anda butuhkan, Tuan Oracle? Huai San menggertakkan giginya. Kau melakukannya dengan sengaja tadi. Hah, berhentilah berpura-pura. Kau sengaja melakukan itu padaku. Huai San merasa jengkel. Dia telah mengatakan dengan jelas bahwa dia ingin membunuh ketiga koala itu, tetapi Suang Yun tiba-tiba melompat keluar. Kejamnya tidak hanya merenggut ketiga koala itu, tetapi dia juga membatalkan keputusannya, membuat semua kata-katanya sebelumnya tidak berguna. Suang Yun tidak menghormatinya. Suang Yun tampak sinis. Apakah kamu terlalu menganggap dirimu hebat? Aku hanya melakukan apa yang kupikirkan seharusnya kulakukan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Maaf, tapi aku punya banyak hal yang harus kulakukan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Silakan saja. Suang Yun mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan pergi. Huai San sangat marah dengan sikapnya sehingga wajahnya berubah. Dia ingin bergegas maju dan memberi pelajaran pada pria sombong ini. Miu Wei menghentikannya. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Jangan lupa apa misi kita yang sebenarnya di sini. Tentu saja aku ingat. Pendeta Agung meminta kami untuk menyelidiki suku Serigala Batu dan mencari keberadaan Sang Ye, kata Huai San dengan marah. Tapi Suang Yun itu terlalu sombong. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini begitu saja. Miu Wei menekan bahunya dan berkata dengan suara pelan, tahan dulu sebentar. Jangan beritahu dia sampai misinya selesai. Setelah misinya selesai, kamu bisa membalas dendam padanya dengan cara apapun yang kamu mau. Telapak tangannya besar dan kuat. Ketika dia menekannya ke bahu Huai San, rasanya seperti batu seberat 1000 pon. Jantung Huai San berdebar kencang, lalu tiba-tiba dia menjadi jauh lebih tenang. Huai San memejamkan matanya dan berkata dengan berat, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lebih penting untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh pendeta tinggi terlebih dahulu. Kemudian, Miu Wei melepaskan tangannya. Asalkan kamu tahu apa yang penting. Huai San menatap kepergian Suang Yun dan berkata, mereka semua tinggal di Gunung Batu, tetapi mereka tidak mengizinkan kita masuk ke dalamnya. Aku terus merasa ada sesuatu yang tersembunyi di gunung itu.
Mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk menjelajahi gunung itu? Miu Wei juga melihat ke arah gunung batu, pandangannya tertuju pada lapisan tanaman merambat. Ya, saya akan menyelidikinya malam ini. Makan malam hari ini adalah hotpot. Baidi memotong mangsa yang dibawa anak serigala menjadi beberapa bagian dan menaruhnya dalam panci besar untuk dimasak. Ia menambahkan banyak rempah-rempah dan bahan-bahan. Wanginya yang harum memenuhi udara, membuat anak-anak serigala meneteskan air liur. Keluarga berkumpul di sekitar panci untuk makan. Big Gudi secara khusus mengambil beberapa potong daging empuk dan menaruhnya di mangkuk Huan-Huan. Matanya berbinar saat dia berkata, "Bu, ini daging babi hutan yang aku dan saudara-saudaraku dapatkan. Cobalah dan lihat apakah rasanya enak." Huan-Huan menyantap daging itu. Daging itu dimasak hingga lembut dan empuk. Ia dapat merasakan campuran rempah-rempah dalam daging itu, yang membuatnya semakin lesat. Dia tersenyum gembira. Enak sekali. Kalian hebat sekali. Kalian berhasil memburu babi hutan besar pada perburuan pertama kalian. Aku bangga padamu. Anak-anak serigala itu mengibas-ngibaskan ekornya dan berebut berkata, "Kami akan memburu lebih banyak mangsa untukmu di masa mendatang." Huan-Huan membelai kepala mereka satu persatu dan berkata lega, "Kalian semua adalah bayi-bayiku yang berharga." Suang Yun tanpa malu-malu mencondongkan tubuhnya dan bertanya, "Bagaimana denganku? Apa arti aku bagimu? Kamu adalah bayi besarku." Ujung telinga Suang Yun sedikit memerah. Dia mendengus. Itu lebih baik. Saat mereka berbicara, Sueling telah menghabiskan setengah panci daging. Ketika Suang Yun mengetahui hal ini, dia berteriak dengan marah, "Ini adalah buruan yang diburu putriku. Kamu tidak boleh makan sebanyak itu." Sueling memakan sisa daging yang ada di tulangnya. Meski begitu, ia menyantap daging itu dengan anggun. Sama sekali tidak terasa biadab. Sebaliknya, daging itu sungguh luar biasa indahnya. Pada akhirnya, itu karena dia tampan. Dia mengunyah tulang dan memakan sumsum di dalamnya sebelum dengan berat hati membuangnya. Dagingnya terasa sangat lezat hari ini. Betapapun lezatnya, kamu tidak boleh memakannya lagi. Suang Yun ingin mengambil seluruh panci itu, tetapi panci itu terlalu panas. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sueling mengabaikan Suang Yun yang marah dan terus mengambil daging dari panci dengan kecepatan tepat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Suang Yun ingin segera maju dan melawannya, tetapi Bai Di menghentikannya. Bai Di berkata dengan tenang, "Biarkan dia makan jika dia mau. Masih banyak daging di sini. Aku akan memasaknya nanti." Bagaimanapun, hotpot membuat segalanya lebih praktis. Jika mereka ingin makan lebih banyak, mereka tinggal menambahkan lebih banyak bahan. Itu sangat praktis. Suang Yun sangat marah. "Ini adalah mangsa putriku, tapi aku tidak sempat memakannya karena orang burung ini memakan semuanya." Entah mengapa Huan-Huan ingin tertawa saat melihat ekspresi marahnya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia benar-benar tertawa, Suang Yun pasti akan meledak marah. Huan-Huan menahan tawanya dan berkata, "Kalau begitu, makanlah lebih banyak sebelum dia selesai. Jangan biarkan dia memanfaatkanmu." Kata-katanya mengingatkan Suang Yun. Dia berhenti bicara dan segera menyendok daging di dalam panci. Ini adalah hasil perburuan pertama putrinya yang berharga. Dia harus makan lebih banyak. Potongan daging terakhir pada dasarnya masuk ke perut Suang Yun dan Sueling. Bai Di mengeluarkan beberapa bakso dan pai daging yang telah dibuatnya sepanjang hari. Ia menambahkan beberapa sayuran dan memasaknya di dalam panci sehingga semua orang dapat menikmatinya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Bai Di hendak membersihkan piring seperti biasa ketika Huan-Huan menghentikannya. Dia berkata, "Anda tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Jumlah anggota keluarga kami sangat banyak. Selain anak-anak, ada 5 orang dewasa di sini. Agar adil, kami harus bergantian mengerjakan pekerjaan rumah di masa mendatang." Bai Di tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. "Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukan apapun," katanya sambil tersenyum. Huan-Huan menatap ketiga orang lainnya. "Bagaimana denganmu?" Sang Ye berkata dengan acuh tak acuh, "Aku juga akan mendengarkanmu." Suang Yun berkata, "Tentu,
aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Sueling tersenyum. Aku juga tidak keberatan. Huan bertepuk tangan. Bagus sekali. Ini suara bulat. Bab 228. Huan berkata, kita akan membentuk 2 orang dalam satu tim. Suang Yun dan Sueling akan bertugas membersihkan piring malam ini. Suang Yun tidak keberatan dengan pengaturan wanita itu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu mengatur agar aku melakukan sesuatu dengan orang burung ini? Huan berkata perlahan, karena kalian berdua makan paling banyak malam ini. Suang Yun terdiam. Dia tidak dapat membantah alasan itu. Sueling bersandar di dinding, jubah merahnya berkibar-kibar seperti api. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan ada sedikit keraguan di matanya. Huan, apakah aku terlihat seperti tahu cara mengerjakan pekerjaan rumah? Huan menatapnya dari atas ke bawah. Tidak, kamu tidak terlihat seperti itu. Kemudian, dia mengambil celemek katun dari tempatnya. Dia memakaikannya pada Sueling dan mengamatinya lagi. Dia mengangguk. Sekarang kau melakukannya. Sueling menarik celemeknya. Apa ini? Jelek sekali. Huan berkata, ini disebut celemek. Celemek ini dapat melindungi pakaian Anda dari minyak kotor. Saya membuatnya sendiri. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat memilih untuk tidak memakainya. Begitu mendengar bahwa dia membuatnya sendiri, Sueling segera berhenti melepas celemeknya dan menyentuhnya dengan telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, lucu sekali. Aku suka. ... Bukankah kamu baru saja membencinya karena keburukannya? Oh, apa aku mengatakan itu? Kau pasti salah ingat, Sueling berbohong dengan serius. Huan terdiam. Suang Yun mencondongkan tubuhnya. Aku juga ingin celemek buatanmu. Huan berkata perlahan, aku memberinya celemek agar bulunya tidak kotor. Kau hanya mengenakan rok kulit. Tidak masalah jika kau mengotorinya. Lagi pula, masih banyak rok kulit yang bisa kau pakai. Suang Yun sangat tidak senang. Tidak ada rok kulit binatang yang dapat dibandingkan dengan celemek yang kamu buat sendiri. Kamu tidak dapat memilih yang satu lebih baik dari yang lain. Huan tidak punya pilihan lain selain mengambilkan celemek lain untuknya. Suang Yun segera mengenakan celemek dan memamerkannya dengan bangga. Bukankah aku terlihat tampan dengan celemek? Huan memegang dahinya tanpa suara. Celemek Suang Yun awalnya untuk dikenakannya, jadi lebih pendek. Ada sehelai renda kecil yang dijahit di sekeliling tepi celemek, membuatnya tampak sangat imut. Suang Yun telanjang kecuali rok kulit binatang yang melingkari pinggangnya. Sekarang, ia mengenakan celemek di atasnya. Itu membuatnya tampak seperti orang mesum dengan hobi khusus. Suang Yun sama sekali tidak merasa dirinya mesum. Dia malah mengejar Huan dan bertanya, apakah aku tampan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Huan menjawab tanpa pikir panjang, kamu sangat tampan. Cocok untukmu. Suang Yun bahkan lebih gembira. Malam ini, Huan akan tidur dengan Baidi. Dia memeluk erat tubuhnya dan berbisik, berapa lama lagi kita akan tahu apakah aku hamil? Baidi berkata, besok aku akan memetik beberapa daun ungu. Ciumlah setiap hari. Jika kamu hamil, pasti akan ada reaksi. Lengan Baidi terasa hangat. Huan tanpa sadar menutup matanya dan segera tertidur. Dalam kebingungannya, dia merasakan orang di sampingnya bergerak. Dia memeluk lengannya dan bergumam, jangan bergerak. Tidurlah. Baidi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat gadis kecil dalam pelukannya. Dia memeluk erat kedua lengannya dan menempelkan wajahnya ke dada Baidi, bibir merah mudanya mengerucut. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Sang Ye masuk. Dia menatap Huan yang sedang tidur nyenyak, lalu merendahkan suaranya. Ada pergerakan di kaki gunung. Sepertinya ada yang ingin masuk. Baidi juga merendahkan suaranya. Tetaplah di sini dan jaga Huan. Aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Baidi dengan hati-hati melepaskan tangan Huan, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar tanpa suara. Sang Ye berjalan ke tempat tidur dan dengan lembut menyentuh rambut Huan. Huan memeluk pergelangan tangannya. Sang Ye sedikit terkejut. Huan mengusap punggung tangannya dan bergumam dengan mata terpejam,
mengapa tanganmu begitu dingin? Kemarilah, aku akan menghangatkanmu. Sang Ye berbaring di sampingnya dan memeluknya bersama selimut. Huan mengusap dadanya. Dia samar-samar merasakan auranya tampak berbeda. Namun itu tetap meyakinkan. Bai Di berjalan keluar pintu dan mendapati Suang Yun dan Sue Ling keluar. Ketiganya saling berpandangan tanpa berbicara, tetapi mereka semua mengerti bahwa mereka telah dibangunkan oleh keributan di luar gunung. Mereka turun gunung. Tanaman merambat di luar gunung tumbuh dengan liar. Tanaman merambat itu menari-nari di malam hari dan terus mengeluarkan suara siulan saat melesat di udara. Sambil menghindari serangan tanaman merambat itu, Miu Wei mengeluh dalam hatinya. Dia ingin menyelidiki situasi di dalam gunung batu itu saat malam tiba. Tanpa diduga, begitu dia mendekati gunung batu itu, dia tiba-tiba terbungkus tanaman merambat. Untungnya, ia bereaksi cukup cepat dan mencabut tanaman merambat itu tepat waktu sehingga ia tidak dicekik sampai mati. Kelainan tanaman merambat itu membuat tim patroli khawatir. Tak lama kemudian, seekor serigala menyerbu dan bertanya dengan tegas, "Siapa kamu?" Begitu Miu Wei melihat ada seseorang di sini, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menyelinap ke gunung batu malam ini. Dia berbalik dan mundur dengan tegas, lalu segera menghilang di dalam kegelapan malam. Setelah kehilangan sasarannya, para creeper itu dengan cepat menjadi tenang. Ketika Bai Di, Suang Yun, dan Sue Ling tiba di kaki gunung, yang dapat mereka lihat hanyalah dedaunan dan beberapa tanaman merambat yang robek. Tim patroli sedang menyisir area tersebut. Mereka melihat sang patriark dan segera mendatanginya. Patriark Suang Yun, seseorang baru saja mencoba masuk ke gunung batu tetapi dihentikan oleh tanaman merambat itu. Suang Yun bertanya, "Di mana dia?" Pria itu sangat terampil. Dia berlari sebelum kita sempat menyerang. Kita terlambat. Suang Yun mengerutkan kening. Lihatlah sekeliling dan lihat lagi. Lihat apakah pria itu meninggalkan petunjuk. Baiklah. Tim patroli segera bubar dan berkeliling untuk mencari petunjuk. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Suang Yun berkata, pihak lain dapat datang dan pergi sesuka hatinya meskipun diserang oleh tanaman merambat. Kekuatannya jelas tidak rendah. Paling tidak, dia harus menjadi binatang buas yang telah membangkitkan jiwa binatangnya. Bai Di melanjutkan analisisnya. Di seluruh suku serigala batu, hanya kami berempat yang telah membangkitkan jiwa binatang kami. Selain kami berempat, hanya ada beberapa orang di kuil Oracle. Sue Ling tersenyum tipis. Selain mereka, tidak ada orang lain yang berani datang ke gunung batu di malam hari. Suang Yun berkata, aku akan pergi dulu dan membawa seseorang untuk memeriksa siapa yang keluar malam ini. Jangan pergi, Bai Di memanggilnya. Mereka bersama-sama dalam hal ini. Mereka akan saling melindungi. Kau tidak akan pernah tahu. Sue Ling melanjutkan, bahkan jika kau mengetahuinya, tidak ada yang dapat kau lakukan terhadap mereka. Mereka adalah peramal yang dikirim oleh kuil. Jika kita menyentuh mereka, kuil pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Suang Yun menggaruk rambut pendeknya yang berwarna putih keperakan dan berkata dengan kesal, kuil itu memang merepotkan. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memperkuat pertahanan mereka dan tidak membiarkan pihak lain berhasil. Bab 229. Huan tidur sampai fajar. Dia membuka matanya dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di pelukan Sang Ye. Dia bertanya dengan heran, kenapa kamu? Di mana Bai Di? Sang Ye bangkit berdiri. Ada sesuatu yang terjadi tadi malam. Bai Di pergi keluar. Dia memintaku untuk menjagamu. Oke, Sang Ye membawakannya mantel untuk dikenakan. Huan segera berkata, aku bisa memakainya sendiri. Sang Ye berkata, aku suka perasaan merawatmu sendiri. Bagus. Huan dengan patuh mengangkat tangannya dan membiarkan dia mendandaninya dan menyisir rambutnya seperti boneka. Setelah sarapan, Suang Yun turun gunung untuk berburu seperti biasa. Kali ini, bukan hanya anak serigala yang ikut, tetapi Bai Di juga ikut bersamanya. Sue Ling juga pergi ke wilayah suku bulu. Hanya Huan, Sang Ye, dan Nia yang tersisa di rumah. Nia hanya butuh bambu untuk dimakan. Dia tidak peduli dengan hal lain.
Huan pergi untuk mengajar anak-anak dan pergi ke komite lingkungan untuk melihat bagaimana para wanita menenun. Setelah masa pembelajaran ini, para betina sudah terbiasa menggunakan rol kapas. Potongan kapasnya bersih dan rapi. Huan menarik sepotong kain katun dan mulai membuat celemek. 2 celemek sebelumnya adalah untuk Sue Ling dan Suang Yun. Dia harus membuat 2 lagi. Para wanita mengobrol sambil bekerja, dan Huan menyediakan kacang tanah dan biji bunga matahari untuk mereka makan. Suasananya sangat harmonis. Landai menatap Huan sejenak sebelum tiba-tiba berkata, "Menurutku Huan terlihat lebih cantik dari terakhir kali." Begitu dia mengatakan ini, para wanita lainnya langsung setuju. Bahkan Mu Xiang mengangguk dan berkata, "Menurutku Huan akhir-akhir ini semakin cantik. Kulitnya seputih susu sapi, dan matanya besar dan cerah. Belum lagi binatang jantan, bahkan aku, seorang wanita, tidak bisa tidak tergoda." Huan tersipu. "Berhentilah menggodaku." Mu Xiang memegang tangannya dan menyadari bahwa tangannya ternyata lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya 2 kali. "Kami serius," katanya sambil tersenyum. "Kamu benar-benar menjadi lebih cantik akhir-akhir ini. Apakah kamu makan sesuatu yang menyehatkan wajahmu?" Huan berkata perlahan, "Tidak, aku makan bersama keluargaku setiap hari. Aku makan 3 kali sehari. Tidak ada yang berbeda." "Tidak, kamu pasti sudah makan sesuatu yang enak. Kalau tidak, kulitmu tidak akan selembut ini. Itu membuatku ingin menggigitmu." Huan menutupi wajahnya karena takut. "Jangan gigit aku. Aku sama sekali tidak enak." Mu Xiang tertawa terbahak-bahak. "Betapapun serakahnya aku tidak akan berani menggigitmu. Kalau tidak, keempat binatang jantanmu pasti tidak akan membiarkanku pergi." Di bawah pertanyaan berulang-ulang dari para wanita, Huan hanya bisa berkata samar-samar, "Saya belum makan sesuatu yang istimewa akhir-akhir ini. Saya hanya makan beberapa telur binatang buas berduri. Sang Ye menemukan telur-telur itu, dan rasanya cukup enak." Mu Xiang menepuk pahanya dan menyadari sesuatu. "Pasti telur binatang buas berduri yang membuatmu semakin cantik." Landai menimpali, "Kudengar telur binatang buas berduri itu sangat bergizi, terutama bagi betina. Telur itu punya efek yang sangat ajaib." Sepertinya itu benar. Namun, telur burung berduri sangat sulit ditemukan. Bahkan jika Anda menemukannya, Anda harus mengambil risiko besar untuk mendapatkannya. Di masa lalu, banyak binatang kehilangan nyawa mereka demi telur burung berduri. Para betina bicara satu demi satu tentang telur binatang burung berduri. Huan mendengarkan dengan tenang. Dia tidak bisa mengatakan kalau perubahannya itu karena benih kayu ilahi telah tumbuh di dalam dirinya, jadi dia hanya bisa menghubungkannya dengan telur binatang burung berduri. Adapun apa yang akan terjadi pada binatang burung berduri, itu di luar kendalinya. Meskipun burung betina menginginkan telur burung berduri, burung tersebut terlalu ganas. Mereka tidak tega membiarkan pasangannya mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan telur tersebut. Meski kecantikan itu penting, pasangan jauh lebih penting. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengesampingkan gagasan mendapatkan telur itu dengan penyesalan. Dulu, hal ini tidak mungkin terjadi. Perempuan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan mendapatkannya bahkan jika mereka harus menginjak mayat orang lain. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan atau keselamatan orang lain. Tetapi sejak Huan datang, dia secara bertahap mengubah kebiasaan egois mereka, membuat interaksi mereka dengan pasangannya semakin lembut dan harmonis. Terutama setelah mengetahui bahwa kontrak pasangan dapat dibatalkan, mereka takut kehilangan pasangannya. Mereka belajar untuk menghormati dan memahami pasangannya. Hubungan antara mereka dan pasangannya sekarang sangat dalam. Siang harinya, Sang Ye datang menjemput Huan dan membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Sang Ye, "Apakah wajahku terlihat berbeda?" Sang Ye menatapnya dengan serius dan berkata, "Tidak." "Oke." Sang Ye melihat bahwa dia sedang berpikir keras dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Huan menyentuh pipinya. Mu Xiang dan yang lainnya berkata bahwa aku menjadi lebih cantik, tetapi kamu berkata bahwa aku tidak berubah,
jadi aku sedang berpikir tentang siapa yang harus kupercayai. Sang Ye berkata, kamu memang telah menjadi cantik. Tapi kamu baru saja mengatakan aku tidak terlihat berbeda. Dia berkata dengan serius, entah kamu cantik atau jelek, kamu akan tetap menjadi dirimu di mataku. Kamu unik, dan itu tidak akan pernah berubah. Huan tak kuasa menahan senyum. Kamu sama saja, kamu juga unik bagiku. Binatang-binatang yang lewat melihat senyumnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Mereka menatapnya dengan linglung, mata mereka dipenuhi dengan keheranan yang tak tersamarkan. Huan tidak menyadari perubahan di sekelilingnya, tetapi Sang Ye segera merasakannya. Dia mengulurkan tangan dan menggendong Huan, lalu menempelkan wajahnya ke lengannya. Binatang-binatang itu tidak dapat melihat wajahnya. Mereka hanya bisa berpaling dengan kecewa dan pergi dengan enggan. Sang Ye menggendong Huan pulang, dan Bai Di kebetulan kembali. Bai Di sengaja turun gunung untuk memetik beberapa helai daun ungu hari ini. Ia menyerahkan salah satu helai daun yang bersih kepada Huan dan berkata, cium baunya. Huan mengendus dengan hati-hati dan tidak mencium bau apapun yang aneh. Bai Di mengambil kembali daun ungu itu. Mungkin belum waktunya, cium lagi dalam beberapa hari. Huan mengangguk setuju. Hari ini giliran Sang Ye yang memasak, tetapi dia tidak pandai menyalakan api. Bai Di membantu mengawasi api. Kedua pria itu saling berpandangan, lalu diam-diam berjalan mendekati Huan dan meminta sesuatu padanya. Apa yang mereka inginkan? Tentu saja mereka menginginkan celemek. Huan tampak bingung. Bukankah kemarin aku memberikan 2 celemek kepada Sue Ling dan Suang Yun? Jika kamu menginginkannya, mereka bisa membawanya kepadamu. Itu hanya celemek, bukan pakaian dalam. Bisa dipakai bersama. Bai Di berkata tanpa daya, Sue Ling dan Suang Yun menyembunyikan celemek itu. Kita bahkan tidak bisa menyentuhnya, apalagi menggunakannya. Huan terdiam. Mengapa mereka menyembunyikan celemeknya? Perilaku kedua orang itu terlalu aneh. Bab 230. Sang Ye berkata, kami juga ingin celemek. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia selalu tampak dingin, tetapi ini membuat hatinya memanas. Huan tidak punya pilihan selain mengeluarkan 2 celemek yang baru saja dibuat untuk mereka. Bai Di dan Sang Ye mengenakan celemek mereka dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Cara memasak Sang Ye sederhana dan kasar. Ia memotong semua sayuran beberapa menjadi bagian dan memasukkannya ke dalam panci. Ia hanya perlu merebusnya. Huan terbiasa dengan makanan lezat Bai Di, jadi dia tidak terbiasa dengan makanan kasar seperti itu. Namun, demi Sang Ye, dia tetap menguatkan diri dan makan hingga 80% kenyang. Diam-diam dia menghibur dirinya sendiri bahwa setidaknya Sang Ye bisa memasak daging. Jika Suang Yun yang memasak, dagingnya pasti masih berdarah. Kadang-kadang, dia bahkan bisa mengeluarkan batu, bulu ayam, potongan kayu, dan serangkaian benda aneh lainnya dari panci. Singkatnya, sungguh dibutuhkan keberanian untuk memakan makanan Suang Yun. Suang Yun dan anak-anak serigala tidak kembali sampai hari gelap. Tanpa diduga, mereka tidak membawa kembali mangsa apapun hari ini. Hari ini sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Huan hendak bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi ketika dia mendengar Suang Yun berkata dengan ekspresi serius, hari ini kami menemukan binatang buas yang terinfeksi penyakit darah mati di hutan. Huan terkejut. Yang lainnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Suang Yun pada saat yang sama. Suang Yun menceritakan apa yang terjadi pada sakit itu. Ternyata mereka secara tidak sengaja bertemu dengan 2 binatang buas yang licik selama perburuan. Awalnya, Suang Yun tidak menganggap serius pihak lain, tetapi kedua binatang buas itu mengambil inisiatif untuk mendekat. Mereka bahkan menunjukkan cakarnya kepada anak serigala yang bersembunyi di semak-semak dan bersiap untuk menyerang mangsanya. Suang Yun bereaksi cepat. Sebelum pihak lain sempat menyentuh anak serigala, dia melempar kedua binatang itu ke tanah. Baru pada saat dia menyadari bahwa kedua binatang itu tampak sangat aneh. Bukan hanya wajah mereka yang pucat, tetapi juga warna kulit mereka yang hijau dan hitam. Mata mereka putih, dan mereka tidak memiliki murid.
Air liur terus mengalir dari sudut mulut mereka. Gerakan mereka sangat kaku. Bau busuk yang keluar dari mereka sungguh memuakkan. Suang Yun segera menyadari bahwa pihak lain menginfeksi penyakit darah mati. Dia langsung membunuh dua binatang malang itu dan membakar mayat mereka. Setelah kejadian ini, Suang Yun tidak lagi bersemangat berburu. Oleh karena itu, ia segera membawa anak-anaknya pulang. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas lagi yang terinfeksi penyakit darah mati dalam perjalanan pulang. Selain itu, ada pasukan iblis bersenjata lengkap. Suang Yun segera bersembunyi bersama anak-anak dan diam-diam mengamati pasukan iblis. Ada lebih dari 30 binatang iblis, dan masing-masingnya ditutupi dengan pola iblis yang aneh. Mereka tampak sedang mencari sesuatu. Setelah berputar-putar di area itu dan tidak menemukan apa yang mereka cari, mereka berbalik dan pergi. Binatang-binatang buas yang tersisa yang terinfeksi penyakit darah mati berkeliaran di hutan. Beberapa dari mereka tidak mengancam Suang Yun, yang dengan mudah menghabisi mereka. Hal ini memakan waktu lama. Saat Suang Yun membawa anak-anak pulang, matahari sudah terbenam. Setelah mendengar cerita Suang Yun, hati semua orang hancur. Kemunculan binatang buas yang terjangkit penyakit darah mati di hutan, berarti penyakit itu sudah menyebar ke hutan dan akan segera menyebar lagi ke Gunung Batu. Dan apa tujuan dari kemunculan pasukan iblis secara tiba-tiba? Huan sangat khawatir. Jangan bilang kalau itu dikirim oleh Han Ying. Terakhir kali, Han Ying membawa Sang Ye pergi, tetapi tidak lama kemudian, Sang Ye diselamatkan oleh Bai Di dan yang lainnya. Han Ying pasti menolak untuk menyerah, jadi dia mengirim orang untuk mencari Sang Ye dan membalas dendam pada Huan, Bai Di, dan yang lainnya. Asumsi ini terdengar masuk akal. Namun Sang Ye berkata, tidak sesederhana itu. Semua orang tampak bingung dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Sang Ye berkata, Paman tahu motif dan tujuannya dengan sangat baik. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan langsung menuju Gunung Batu itu jika ingin menangkapku. Dia tidak akan melakukan hal lain. Namun, sekarang, Han Ying belum menunjukkan dirinya. Hanya pasukan ras iblis yang bertindak secara rahasia, begitu pula penyakit darah mati yang menimbulkan malapetaka di mana-mana. Dengan begitu banyak hal yang ditambahkan bersama-sama, tampaknya tujuannya bukanlah untuk menangkap Sang Ye dan membalas dendam. Bai Di berkata, apapun yang terjadi, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Huan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bicara tentang yang jauh. Singkirkan saja semua yang menderita penyakit darah mati di hutan terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyebarkan penyakit darah mati ke Gunung Batu. Suang Yun mengangguk setuju. Bai Di berkata, mengenai pasukan iblis, mari kita cari tahu di mana mereka berada terlebih dahulu. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini dan amati apa yang sedang mereka lakukan. Kalau saja sasarannya bukan Gunung Batu, biarlah. Namun, jika mereka benar-benar ingin menyakiti suku Serigala Batu, mereka harus menyerang terlebih dahulu dan menyingkirkan binatang-binatang iblis itu. Tak lama kemudian, Sue Ling kembali. Bai Di menceritakan kepadanya apa yang baru saja mereka bicarakan. Sue Ling berkata, nanti aku bicara dengan Shen Yan dan memintanya untuk mengirim beberapa binatang kolibri ke hutan untuk menyelidiki keberadaan para iblis itu. Burung kolibri berukuran sangat kecil dan terbang sangat cepat. Mereka sulit ditemukan saat bergerak di hutan. Mereka sangat cocok untuk pengintaian. Suang Yun mengangguk. Saya akan meminta Kro-Kro untuk menyelidikinya juga. Sebagai mata-mata, Kro-Kro sangat pandai melacak dan menguping. Kro-Kro telah memainkan peran penting dalam perang dengan suku Black River. Setelah membahas bisnis, saatnya menyiapkan makan malam lagi. Bai Di dan Sang Ye membuat makan siang hari ini. Secara logika, Sue Ling dan Suang Yun seharusnya membuat makan malam. Suang Yun tampak sangat tertarik dengan tugas ini. Ia segera mengenakan celemeknya dan melangkah ke dapur. Lihat saja, aku pasti akan membuat makan malam yang tidak akan pernah kau lupakan. Huan terkejut dan segera memeluk lengannya. Kami tidak akan melupakan setiap hidangan yang pernah kamu buat. Jangan memasak malam ini. Suang Yun tidak senang. Apakah kamu meremehkan masakanku?
Tidak, tidak, tidak. Aku rasa perutku tidak mampu mencerna masakanmu. Cepat letakkan pisau dapur itu. Kita bicara di luar dapur saja, oke? Kenapa? Aku punya pekerjaan yang harus kulakukan. Huan mendorongnya ke samping dan mengeluarkan sayuran dan daging dari tempatnya. Dia berkata dengan penuh keyakinan, kamu tinggal mencuci sayurannya saja. Suang Yun merasa sia-sia saja bakatnya jika ia hanya mencuci sayuran. Namun karena rasa sayang pada betinanya, ia pun patuh berjongkok di sudut dan mulai mencuci sayur-sayuran. Huan memasukkan pisau dapur ke tangan Sueling. Kamu yang masak. Sudut mulut Sueling melengkung ke atas. Cium aku dan aku akan bertanggung jawab untuk memasak.